Mantan Kepala Intelijen Israel Aharon Halifa memberikan pernyataan mengejutkan di mana 50 warga Palestina wajib mati untuk gantikan satu warga Israel yang tewas. Jumlah itu diklaimnya tak masalah jika mereka anak-anak. Mengutip Tribun News pada 18 Agustus, pernyataan Aharon ini tersebar luas di media sosial sejak 16 Agustus 2025. The Guardian melaporkan bahwa pernyataan Aharon itu merujuk pada insiden jual beli serangan pada 7 Oktober 2023. Lantas, Aharon menyimpulkan bahwa 50 warga Palestina wajib mati untuk gantikan satu orang Israel yang tewas selama perang. Menggarisbawahi bahwa tidak masalah jika di antara 50 orang itu termasuk anak-anak. Lebih dari itu, Aharon juga menggambarkan mereka, warga Palestina, sebagai hewan manusia dan menyerukan penghancuran total Gaza dan pembersihan etnis. Menekankan bahwa kampanye pembunuhan massal yang melibatkan anak-anak ilegal menurut hukum internasional. Serangan rudal hipersonik Palestina II Yaman diklaim sukses memaksa jutaan warga Israel mengungsi, sekaligus mengklaim sebagai operasi besar untuk mendukung Gaza dengan menghentikan penerbangan di Bandara Ben Gurion. Mengutip Al-Mayadin pada 18 Agustus, hal itu diumumkan oleh juru bicara Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Minggu 17 Agustus 2025. Disebutkan dalam pernyataannya, Yaman telah melancarkan operasi militer tingkat atas yang menargetkan Bandara Lid atau Ben Gurion. Persenjataan yang dipakai adalah rudal balistik Palestina II, mengklaim sukses mencapai sasaran, sekaligus mengklaim sukses mengirim jutaan pemukim Israel ke tempat perlindungan dan menghentikan lalu lintas udara di bandara. Perlu digarisbawahi bahwa Yaman akan terus melanjutkan operasinya dalam mendukung Gaza, menyerang target-target bernilai tinggi jauh di dalam wilayah yang diduduki sambil mempertahankan blokade laut di pelabuhan Israel, serta bersumpah untuk mempertahankan tekanan militer sampai pengepungan di Gaza dicabut dan agresi berhenti. Demo besar-besaran kembali terjadi. Setengah juta pemukim Israel berunjuk rasa di lapangan Hostages Tel Aviv pada Sabtu 16 Agustus malam waktu setempat. Mereka yang juga terdiri dari Forum Keluarga Sandra menuduh Benyamin Netanyahu mengorbankan tawanan demi politik. Mengutip Al-Mayadin pada 18 Agustus, hal itu dilaporkan oleh penyelenggara Forum Keluarga Sandra pada Sabtu malam waktu setempat. Dilaporkan bahwa hampir setengah juta pemukim mengecam penanganan pemerintah terhadap krisis tawanan dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Forum Keluarga Sandra menggambarkan demonstrasi itu sebagai satu demonstrasi terbesar sejak dimulainya perang. Mengklaim bahwa di balik slogan yang disuarakan tersembunyi kemarahan terhadap Perdana Menteri Netanyahu. Dia dituduh secara sengaja memperpanjang perang di Gaza, mengorbankan tawanan Israel demi membiayai perang, alias demi kelangsungan hidup politik pribadinya. Perlu dicatat saja, krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik bencana di bawah blokade Israel yang masih berlangsung. Yaman memperingatkan Israel juga mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB tentang kewajiban menghentikan agresi Israel. Hal itu diumumkan buntut agresi Israel yang targetkan pembangkit listrik utama Yaman, yaitu PLTU Haziz. Mengutip Al-Mayadin pada 18 Agustus, hal ini diumumkan dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Jamal Amer pada Minggu 17 Agustus 2025. Diketahui pemerintah Yaman yang berpusat di sana mengecam pengeboman Israel terhadap pembangkit listrik Haziz, menyebutnya sebagai kejahatan perang dan eskalasi berbahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan, serta menuduhnya sebagai pelanggaran terang-terangan dan berat terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Amir menjelaskan bahwa penargetan Israel terhadap pembangkit listrik Haziz telah sepenuhnya melumpuhkan layanannya, sehingga membuat jutaan warga sipil di ibu kota dan sekitarnya kehilangan akses listrik, layanan penting yang dibutuhkan untuk mengoperasikan rumah sakit, pompa air, hingga fasilitas vital lainnya dalam kehidupan sehari-hari.
Iran memperingatkan Israel dan Amerika Serikat tentang kejutan baru yang telah disiapkan jika perang kembali pecah di zona merah. Mengutip Tasnim pada 18 Agustus, hal itu diumumkan oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran dalam pernyataan yang rilis pada Sabtu 16 Agustus 2025. Ia memperingatkan bahwa setiap agresi Amerika Israel akan dibalas dengan respons yang lebih dahsyat terkhusus daripada perang 12 hari pada bulan Juni lalu. Menggarisbawahi bahwa Iran menyiapkan kejutan baru. Dalam pernyataannya, dia yang tanpa disebutkan namanya menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Israel gagal belajar dari masa lalu. Menegaskan bahwa serangan pada Juni berakhir dengan kegagalan yang memalukan dan menyedihkan. Lantas, staf umum itu memperingatkan Amerika dan Israel bahwa setiap pengulangan salah perhitungan atau agresi jahat baru akan disambut dengan kejutan baru dari Iran. Sekaligus, aksi itu akan memicu tindakan yang jauh lebih menghancurkan. Menekankan bahwa apa yang menyebabkan Iran menunjukkan pengekangan diri dan mencegah operasi ekstensifnya selama perang 12 hari tidak akan terjadi lagi.